عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul mautul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala salama wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, bahwa pada hari ini juga kita sama-sama bersyukur dikasih nikmat bisa berkumpul. Nggak nyangka ini segini banyaknya. Ini yang sini dengar nggak ya? Nggak pernah dengar nggak? Putus nggak? Nggak ya? Memang kurang kencang aja ya? Atau saya yang belum makan kayaknya deh. Baik, sama-sama kita berselawat pada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat beliau nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khususon kita sama-sama mendoakan guru kita, yaitu Habib Segaf bin Ayat Al-Hasani. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, menurunkan ilmu-ilmunya, sehingga kita walaupun sedikit saja insya Allah mendapatkan ilmu-ilmu. Terhadap guru kita Ustadz Heri, Ustadz Ade, juga mohon doanya jemaah selalu agar guru kita mendapatkan sehat, nikmat sehat yang Allah berikan, rezeki yang banyak, dan mudah-mudahan dilancarkan dalam berdakwahnya beliau. Amin. Ini saya agak kayak serius, padahal pengennya santai sebenarnya. Saya tadi sudah berbisik ke Habib, Jid Anobib, izin malam ini pembina yang punya aja deh, saya bilang gitu. Sebenarnya secara bisikan, tapi tetap nanti Habib akan menyampaikan ilmu-ilmunya yang insya Allah kita semuanya menyimaknya dan mendapatkan walaupun sedikit. Baik, malam ini memang majelis saya punya saya dan kita sama-sama punya. Saya pengen nanya sebenarnya itu, pengen sekali dekat dengan jamaah malam ini. Memang saya tadi sudah ada agak terenyuh sedikit ketika berselawatan, memang meneteskan sedikit air mata. Ada yang tahu nggak miladnya Nurul Mahabah tanggal berapa? Saya mau nanya yang rumahnya paling jauh mana ya? Boleh nggak? Saya mau nanya rumahnya paling yang rombongan barunya mana? Kelapa Gading mana? Kelapa Gading. Coba, saya pengen tahu aja coba. Ayo, coba mic satu aja. Saya mau berinteraksi malam ini, pengennya santai, tidak perlu terlalu serius terhadap pembina. Pembina malam ini memang yang pegang mic sementara. Nanti, ayo berani nggak? Ayo mana Kelapa Gading? Ada lagi yang lebih jauh lagi? Bukan KTP loh, tapi tinggalnya ya. Nggak berani. Nggak apa-apa, Cing. Kita berinteraksi aja. Artinya apa? Bahwa pada malam ini itu sebenarnya secara nggak sadar kita sudah 2 tahun. Cing, saya udah siapkan loh tadi. Kalau memang berani kita berinteraksi ini, kita tanya jawab, silakan ambil uang saya di dompet ini.
Kalau ada. Ada 2 warna, merah sama biru. Silakan. Nanti pilih salah satu, jangan dua-duanya. Merahnya ada berapa lembar, ambil. Berani nggak? Karena apa? Malam ini saya pengennya benar-benar ini adalah miladnya Nurul Mahabah. Insya Allah Nurul Mahabah ini selalu akan terus. Saya tadi meneteskan air mata karena apa? Sudah 2 tahun nggak terasa. Kita setiap Selasa. Bahkan ada juga yang haul ya, haul udah berapa kali, dan juga maulidan yang secara besar. Alhamdulillah kita masih dikasih sehat semuanya ya. Di sini ada Mang Ujang yang selalu senantiasa menemani kami tiap mulai dari startnya sampai terakhir, bahkan yang membereskan dari Mang Ujang. Mudah-mudahan Mang Ujang juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cing, berani nggak? Saya cuma mau nanya, selama ini 2 tahun, apa yang didapat dari Habib? Berani nggak? 1 ayat aja. Silahkan ambil nih, ada warna merah dan biru. Silahkan. Ayo. Karena orang ulang tahun saya sudah siapkan, Cing, sebenarnya. Perkenalkan dulu, mana mic-nya. Kan ini ada yang kenal, ada yang enggak. Abal semua. Itu ada yang baru, itu ada yang baru. Ada yang maaf nih, anak-anak muda. Saya senang sekali kedatangan anak-anak muda. Nggak tahu dari mana, mulai nanti diperkenalkan juga ya. Nggak apa ya. Nggak apa-apa, nggak usah malu, tenang. Di sini kita semua saudara. Nggak ada yang nggak berani. Cing, berani nggak? Saya cuma mau nanya aja, selama 2 tahun malam kesini jauh-jauh dari Kelapa Gading, ada yang dari Jasinga kemarin, bahkan yang terjauh adalah dari Kang Ecak mana? 3 Raksa Tangerang. Coba bayangin, dari 3 Raksa Tangerang sampai sini itu pas jam maghrib. Dari sana jam berapa? Belum macetnya, belum jauhnya, belum ongkosnya berapa. Itulah yang akan saya tandain. Itulah yang kita sama-sama tandain, betapa perjuangannya itu kayak apa. Ingin mendapatkan barokah, sanad keilmuan. Saya cuma pengen 1 tes aja, Bos. Bisa nggak, Cing? Dapat nggak apa yang didapatkan dari Habib? Tanggal 19 bulan November tahun 2023, apa yang diajarkan Habib? Saya sudah catat. Bahwa ajarannya bisa sebutkan, silahkan. Ada berapa lembar merah dan biru, ambil semua deh kalau ada. Jadi malam ini memang masih miladnya Nurul Mahabah, tanggal 2 Agustus 2022 itu memang ini berdiri dan dimulai baru di belakang saja, baru maksud saya di depan saya, aula yang depan, belum dibongkar. Tanggal 15 Agustus urutannya itu kita mendaftarkan YouTube dari Nurul Mahabah Channel. Begitu tanggal November tanggal 10 ini kita bongkar. Jadi kita perluas karena jamaah alhamdulillah waktu itu memang nggak cukup dan panas. Saat ini alhamdulillah juga ternyata masih pada mencari keilmuan kita, mencari ilmunya, sama-sama mengaji. Artinya apa? Bukan perkembangannya Nurul Mahabah yang saya harapkan, tapi bagaimana kita mencatat setiap sejarahnya, setiap apa yang kita lakukan di sini, pulangnya membawa berkah. Itu saja. Semua ini milik kita, nggak ada milik saya pribadi juga. Artinya, tapi masih tanggung jawab saya, masih atas nama saya. Nanti mudah-mudahan ini kedepannya juga, bukan ke depan, ke belakang. Ke belakang itu juga masih dalam pembebasan. Mohon doanya jamaah, mudah-mudahan dilancarkan saya untuk membereskannya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Itu adalah harapan saya sebagai pembina sampai saat ini. Dan belum digantikan nggak, Bib? Sampai mati. Ya Allah, ya udah nggak apa-apa. Artinya kan gini ya, Cing, nanti juga
setelah selesai yang belakang ini, yang tanah kosong, belum tahu juga apa program-program berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadi majelis yang besar, majelis yang dicintai umat, majelis yang benar-benar mencintai Rasul, majelis yang benar-benar mengutamakan menjadi satu Allahu Ta'ala. Mudah-mudahan. Jadi ada sedikit tambahan lagi, nanti tanggal 27 kita kedatangan tamu Habib Muhammad Al-Junaid. Jadi ini kita sambut beliau dengan sukacita, dengan mengajak jamaah dari yang pengen ikut, nggak apa-apa datang. Jangankan yang Islam, non Islam juga kesini nggak apa-apa. Benar, serius. Mau masuk majelis boleh, apalagi masuk Islam, ya kan? Nggak apa-apa. Jadi di sini tidak memilih jamaah dari mana-mana, enggak. Artinya ada yang baru datang nggak apa-apa, atau yang udah lama, atau yang sudah tekun sekali tiap kali Selasa malam Rabu ke sini, alhamdulillah kita sambut pulangnya kenyang, insya Allah. Jadi sekali lagi bahwa tanggal 27 kita mengadakan tetap maulid seperti biasa, namun menyambut beliau Habib Muhammad Al-Junaid untuk kita sama-sama memberikan memberikan yang terbaik buat beliau dan rombongan ya, Bib. Mungkin rombongan, atau mungkin beliau hanya beberapa dari sahabat-sahabat beliau. Gitu saja dari saya. Kalau memang benar-benar nggak jadi ini, saya sudah siapkan. Saya maunya yang terjauh dulu, karena apa? Saya benar-benar mengapresiasi perjuangan beliau yang jauh dari Tiga Raksa, dari Jasinga, dari Kelapa Gading. Kang J dari mana itu? Cilodong ya. Coba bayang, yang deket aja loh. Masa majelis kesini aja juga susah banget kan gitu. Yang diambil kan bukan masalah makanannya, tapi sanad ke ilmuwan. Itu saja dari saya. Banyak salahnya pasti dari saya. Yang betul hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan oleh Pak Sis bahwa kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 2 tahun ini, dan insya Allah masih akan panjang lagi ini usianya ini majelis, dan manfaatnya bisa bertambah. Kita sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat yang baik, membahas sesuatu yang baik, dan mudah-mudahan memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Dan tadi juga ada pertanyaannya, kira-kira tanggal tahun yang lalu ya, tanggal tahun yang lalu itu isinya kita bahas tentang apaan? Itu ada satu pesan juga yang tersimpan, bahwa dikatakan ilmu itu seperti kuda liar, maka kekanglah dia, ikat dia dengan pena dan kertas. Jadi kalau datang ke majelis jangan cuma bawa badan kalau bisa, tapi dibawa juga kitab yang akan dibahas. Kalau nggak ada, di sini ada, kita sediakan. Sisanya tinggal bawa buku tulis sama pulpen. Kita malam ini kita nggak akan bahas kitabnya dulu dah, ya. Tapi pesan ketika untuk mendatangi majelis. Jadi itu terjadi sama diri saya sendiri sebetulnya. Pada di tahun kurang lebih 2012.
Jadi di tahun 2004 kurang lebih, ketika saya mulai datang ke majelis Rasulullah, waktu itu masih di rumahnya Habib Mundir Allah yarham. Itu beliau memberitahu kepada jamaah semuanya tentang hal seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau datang majelis, kalau bisa bawa pulpen, bawa buku untuk mencatat apa yang sudah disampaikan, karena boleh jadi satu, kita akan memahaminya setelah waktu tertentu. Ketika itu kita mencatat, boleh jadi kita belum paham maknanya. Nanti suatu saat ketika ada kita baca kembali, atau ketika orang menerangkan tentang hal yang sama, baru kita bisa tahu, paham maknanya. Atau boleh jadi seperti yang dibilang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir saat itu. Boleh jadi kitanya nggak paham, tapi orang lain yang mendengarkan itu faham. Jadi kita minimal menjadi wasilah, menjadi perantara pengetahuan seseorang, pemahaman seseorang terhadap perkataan para salaf atau perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu saya hanya, pokoknya yang penting kalau datang bawa buku, bawa pulpen, bawa buku, bawa pulpen. Dan ketika memulai mencatat pelajaran itu, apa yang disampaikan, tidak semua tentu bisa saya catat. Tentu saya hanya mencatat yang poin-poin yang mengena di dalam diri saya dan yang saya anggap penting. Itu saya catat, saya catat tanggalnya, tanggal, bulan, tahun. Itu berlangsung dari kurang lebih 2004 sampai meninggalnya Habib Ana Mundir. Saat itu saya belum menikah, 2004 itu. Sekitar tahun yang lalu, ini anak saya sudah pulang dari pondok, sedang pulangan dari pondok. Kemudian dia menanyakan satu hal yang saya ingat ini dulu pernah diterangkan oleh Habib Mundir. Kemudian saya ambil buku-buku saya itu, saya cari. Saya rasa saya ingat di mana saya mencatatnya. Subhanallah, itu Allah mudahkan, saya buka catatannya dan saya berikan sama dia, ini jawabannya. Itu tahunnya adalah 2012 bulan Juni. Bulan Juni 2012. Saat itu anak saya baru usia 4 tahun. 3 tahun. Ketika dia sudah belajar di pondok pesantren, pulang dia menanyakan tentang hal itu, jawabannya ada di situ. Nah, itu adalah sesuatu yang menyenangkan buat diri kita, buat diri saya lah khususnya, karena saya pribadi merasa bermanfaat buat anak saya begitu. Bayangkan bagaimana kalau misalnya apa yang kita catat, yang kita timba ilmunya itu bisa bermanfaat buat keluarga kita, apalagi buat orang-orang lain. Maka mulai saat inilah saya berharap ketika kita datang ke majelis ini dan ke majelis-majelis lain juga, itu nanti bawa buku catatan sama pena, sama pulpen. Jadi nanti ketika pulang, catatan itu dibaca sama istri kita misal, atau dibaca sama anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya sehingga itu bisa bermanfaat buat mereka. Dan ketika itu bermanfaat buat mereka, pahalanya, ganjarannya itu juga kembali kepada kita, kembali kepada guru-guru kita, sampai kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang menyenangkan hati kita, tentu itu akan juga menyenangkan hatinya Rasulullah SAW. Ketika itu menyenangkan hatinya Rasulullah SAW, itu menyenangkan hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah menyenangi, menyukai, mencintai seseorang, maka Allah akan mengumumkan di langit, wahai Jibril, umumkan bahwa sesungguhnya aku mencintai fulan ibn fulan, maka cintailah dia. Di dalam hadis qudsi itu maknanya kurang lebih begitu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada penduduk langit, ya ahlus sama, wahai penduduk langit,
sesungguhnya Allah mencintai fulan ibn fulan, maka cintailah dia. Kalau Allah sudah memerintahkan begitu kepada penduduk langit nggak ada yang maksiat kepada Allah. Ketika sudah diperintahkan, mereka pasti akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Dan semoga nama kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai karena kita mencintai syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita perhatian terhadap syariatnya Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dibangkitkan kelak di dalam barisannya para pecintanya Nabi Muhammad SAW. Dan cahaya daripada kecintaan itu adalah cahaya yang menakutkan api neraka. Bayangkan, api neraka itu sebegitu menakutkan, tapi cahaya cinta itu ditakuti oleh api neraka. Bahkan ketika orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW melewati jembatan Sirat itu api neraka meminta supaya mereka, orang-orang itu, untuk bersegera. Karena cahayanya itu dapat memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah nurul muhabbah, cahayanya cinta. Makanya ini majelis dinamakan sama Pak Sis itu Nurul Muhabbah. Nurul Muhabbah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, dari yang kita doakan, yang kita harapkan dari perkumpulan ini bukan sekedar fisik orangnya yang banyak, bukan sekedar makanannya yang enak, bukan bangunannya yang megah, tapi di dalam hati-hati kita betul-betul Allah tanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita bacakan di setiap permulaan majelis, yaitu maulidnya, kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan memberikan bekas di dalam hati kita, yang mana itu akan menjadi pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah, dan kita kelak akan dikenali oleh Rasulullah dengan cahaya cinta itu. Walaupun sedikit, itu akan menjadi pengenal kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dikumpulkan kelak bersama beliau di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului hisab, tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله